Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sari dengan NIM 201130013 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan. Sebelum menuju pembahasan terkait syarat-syarat pernikahan, sebenarnya apa sih arti dari kata syarat? Nah, arti dari kata syarat itu bisa kita artikan menjadi huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yang artinya, sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Jadi bisa disimpulkan bahwa sesuatu perbuatan tidak memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, maka suatu perbuatan tersebut dianggap tidak sah. Nah, ini kan, pengertian dari kata syarat. Nah, kita langsung ke macam-macam syaratnya. Apa aja sih macam-macam syarat nikah? Nah, macam-macam syarat nikah ini dibagi menjadi 4, yaitu ada syurutus sihati, kemudian yang kedua ada syurutul inqodi, dan yang ketiga ada syurutun nafadhi, dan yang keempat ada syurutul luzumi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang syurutul inqodi. Syurutul inqodi yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka dapat mengakibatkan akad itu menjadi batal. Kemudian apa aja sih syarat-syarat dari syurutul inqodi ini? Nah, syarat-syarat syurutul inqodi ini dibagi menjadi 3, yaitu syarat bagi 2 orang yang berakad, kemudian syarat bagi perempuan, dan yang 3 ada syarat sigot akad. Nah, untuk syarat bagi 2 orang yang berakad itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Jika salah satu mempelai ada yang gila atau masih kecil, maka akadnya tidak sah. Karena pada dasarnya syurutul inqodi itu harus dipenuhi semua syaratnya. Dan yang kedua yaitu mendengarkan ucapan masing-masing. Kedua mempelai ini harus mendengarkan ucapan satu sama lain, seperti mendengarkan pengucapan ijab kabul yang dilakukan oleh mempelai laki-laki. Apakah kata-kata yang diucapkannya itu dapat dipahami atau tidak? Karena pada dasarnya yang menjadi pertimbangan adalah maksud dan niat dari pengucapan tersebut. Kemudian ada syarat bagi perempuan. Syarat bagi perempuan juga dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu keperempuanannya bersifat hakiki, bukan husna atau musyikil. Nah, maksud dari hakiki ini adalah perempuan yang dari lahir memang sudah ditakdirkan menjadi perempuan. Jika sosok yang dinikahinya ini sebelumnya berkelamin laki-laki, kemudian mengganti kelamin menjadi perempuan atau bisa kita sebut menjadi transgender, maka tetap tidak sah hukumnya. Kemudian yang kedua ada bukan perempuan yang diharamkan, baik selamanya maupun sementara. Diharamkan di sini maksudnya adalah yang masih berhubungan dengan nasab, seperti ibu yang menyusui, bibi dari ayah, atau ibu, dan sebagainya. Kemudian, bisa juga yang diharamkan itu adalah menikahi perempuan yang masih terikat dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada syarat sigat akad. Untuk syarat sigat akad ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ucapan ijab kabulnya terjadi dalam satu majelis. Ucapannya ini dalam pengucapannya ini tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain yang dianggap penyelewengan atau menghalangi peristiwa ijab kabul. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Kesesuaian di sini itu maksudnya, apakah pengucapan dapat dipahami atau tidak, gitu. Dan yang untuk ketiga yaitu ucapan yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan di mana ucapan dalam akad itu harus jelas dan tidak bergantung, tidak boleh bergantung. Kemudian yaitu syurutus sihati, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka syarat akadnya batal. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Yaitu yang pertama, perempuan yang dinikahinya bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, atau sementara atau muakkad.
Nah, perempuan yang diharamkan selamanya itu adalah perempuan yang berhubungan dengan nasab seperti ibu yang menyusui atau dan lain sebagainya gitu. Sedangkan yang berjangka sementara yaitu seperti ipar yang masih menjadi suami dari kakak perempuannya atau wanita yang masih terikat dengan orang lain gitu. Nah, yang kedua yaitu sigat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Seperti kata dari, "Saya terima nikahnya untuk 3 bulan saja," itu maka tidak boleh ya. Akad itu berlaku untuk selamanya, terkecuali dari kedua mempelai ini atau kedua pasangan ini mau bercerai. Kemudian yang ketiga yaitu adanya saksi. Jika tidak adanya saksi, maka tidak sah akadnya, karena saksi adalah sebagai bukti seseorang, sudah menikah. Kemudian yang keempat yaitu adanya kerelaan dan keleluasan memilih ikhtiar dari keduanya suami istri. Dalam pernikahan ini tidak boleh adanya paksaan karena pernikahan adalah kerelaan dan kekuasaan memilih yang terbaik untuk dirinya. Kemudian selanjutnya ada suami istri yang jelas atau sudah ditentukan. Kemudian suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram atau haji dan umrah. Dan selanjutnya yaitu adanya mahar, yaitu mahar di sini hukumnya wajib ya, karena, mahar itu sebagai simbol ketulusan hati seorang suami kepada istrinya. Kemudian yang terakhir yaitu suami istri tidak sedang mengalami sakit parah atau kritis. Kemudian selanjutnya ada surutun nafadhi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah yang mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Apa aja itu syarat-syaratnya? Yaitu yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum atau akil, balik, dan merdeka. Akil ini adalah seseorang yang berakal, sedangkan balik itu adalah seseorang yang usianya telah mencapai batasan tertentu. Kemudian selanjutnya suami harus dewasa atau rasyid. Selanjutnya yang ketiga yaitu wali akrab tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrab masih ada. Wali akrab ini adalah wali yang paling dekat hubungannya dengan pengantin wanita, sedangkan abad itu wali yang jauh hubungannya dengan pengantin wanita. Jadi, didahulukan itu wali akrabnya, baru wali abadnya. Kemudian yang terakhir itu adalah apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Kemudian yaitu ada surutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagai kelaziman yang berlaku. Untuk syarat luzumi ini, syarat-syaratnya dibagi menjadi 4, yaitu wali yang menikah tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Jadi wali yang digunakan itu tuh harus yang normal, maksudnya tidak mempunyai penyakit mental. Kemudian yang kedua adalah antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Kafa'ah dalam perkawinan ini bisa dikatakan sebanding. Maksudnya laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya, sebanding kedudukannya atau sebanding tingkat sosialnya dan sederajat dalam akhlak serta kekayaannya. Kemudian yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Kenapa harus mahar mitsil? Mahar mitsil itu adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat terjadinya pernikahan atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, latar pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri atau diimpoten, sementara istrinya tidak mengikhlaskannya. Dari, syarat-syarat sebelumnya, syarat ini paling terpenting dari yang terpenting sebenarnya. Karena pada dasarnya pernikahan adalah untuk memuaskan syahwat dan, menciptakan keturunan soleh dan soleha selain untuk ibadah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.